yang lain. Ada yang mengatakan, Pak, udah takdir saya ini anaknya bodoh, saya ini orangnya pelupa. Udah takdir saya. Syekh Majdi, ya, Syekh Majdi, seorang profesor, ahli dalam masalah bisnis dan perusahaan besar yang dikuasainya. Dia adalah Majdi Abdul Ubaid, ini apa namanya ini. Tapi Syekh Majdi ini, dia membuktikan, Pak, orang yang merasa dirinya selama ini bodoh, ternyata didongkrak dengan doktrin-doktrin yang ilmiah. 5 hari lama training bersama beliau. Di berbagai negara udah dibukanya training itu, membuktikan otak manusia ini dahsyat. Ya, orang yang selama ini mengaku dia pelupa, orang yang selama ini mengaku dia bodoh, dari kecil memang dia tidak berprestasi, hafalannya lemah segala macamnya, setelah didongkrak, dihancurkan semua belenggu-belenggu dan doktrin sesat yang membelenggu ke kejeniusan otaknya. Setelah dihancurkan itu, maka di hari keempat disuruh mereka ngafal Quran. Seluruhnya dari 500 peserta, Pak, 80% sanggup menghafal Al-Quran 1 lembar. Berarti 2 halaman hanya dalam 7-8 menit, padahal mereka bukan orang Arab. Padahal sebelumnya mereka mengatakan dirinya pelupa. Dia udah tua, dari dulu dia tidak berprestasi, dia lemah ingatannya. Ternyata setelah dihancurkan semua doktrin-doktrin salah itu, muncul kepercayaan dirinya, lalu dia menghafal. Ya, orang mereka suruh menghafal 80%, Pak. Sementara 15% sanggup menghafal hanya dalam 5 menit 1 lembar. Mampu dibuktikan. Jadi sebenarnya kan kita banyak sering mengatakan saya ini orangnya bodoh, saya ini orang tidak mungkin jadi hafiz Quran segala macamnya. Udah takdir saya jadi orang bodoh, ya. Padahal kebodohan itu memang takdir dia. Memang takdir dia karena dia malas. Memang takdir dia bodoh karena dia malas. Saya punya teman namanya Firman, biar saya sebut namanya nggak apa-apa. Kalau dia namanya Firman sini minta maaf ya. Tapi Firman yang ini best. Gimana dia Firman ini? Di Thalib, di pesantren, saya ingat kemana dia pergi, dia selalu bawa buku. Ya, dia selalu bawa buku-buku pelajaran sekolah tuh. Mulutnya itu kayak orang apa tuh, Pak? Dia baca. Di mana dia berada? Kalau melihat kemampuannya, dia memang pelupa, Pak. Lemah dia ingatannya, pelupa. Tapi karena dia rajin, dia masuk dalam 10 besar. Tiap ujian akhirnya dia masuk 10 besar karena rajinnya. Coba lihat, kalau dia menyerah kalah, takdirnya adalah rasakanlah ketidakmampuanmu yang engkau menyerah di atas itu. Tapi man jadda wajad, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kuncinya begitu, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bapak mau kaya, bersungguh-sungguhlah. Insya Allah Bapak dikasih oleh Allah. Tempuhlah jalan-jalan yang benar. Tapi sudah berusaha, kita udah berusaha, miskin aja terus, itu qadha namanya itu. Itu qadha. Memang udah jatahnya segitu. Tapi secara sunnatullah man jadda wajad. Asal bersungguh-sungguh dia dapat. Tapi saya di rumah aja, yang penting rezeki saya nggak lari kemana-mana. Lalu dia di rumah aja. Dicekek oleh Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab mencekek seorang laki-laki yang kerjaannya di masjid aja. Lehernya menjulur begini. Subhanallah. Sehingga orang-orang satu kampung itu merasa kagum. Demandeh ibadahnya lagi. Zikirnya lagi. Demandeh baca Qur'annya. Nggak keluar-keluar dari masjid. Lalu Umar bertanya, di mana laki-laki itu sekarang? Di masjid anu. Lalu makan minumnya gimana? Karena masyarakat salut dengan ibadahnya, dengan zikirnya, masyarakat berganti-gantian mengantarkan makanan. Umar langsung mengambil cemetinya. Karena dia udah tahu masjid itu di mana, dia menuju ke sana. Tangan Umar tuh, Pak, kalau cengkram orang dari belakang cengkramnya keluar ketemu jarinya ini di depan. Diangkatnya, kamu orang macam gini yang membuat Islam malu. Kayak macam angkat kucing, Pak. Yang macam kau ini mempermalukan Islam. Inna sama'a la tumtiru dhahaba. Ketahuilah oleh kamu, langit tidak menurunkan emas. Dari langit itu tidak akan turun emas. Ini jamnya kamu beribadah di pasar. Ini jamnya kamu beribadah di luar. Bukan di sini waktunya. Jadi Umar marah kepada orang yang mengandalkan rezekiku ada di langit, dia akan turun sendiri. Subhanallah. Makanya Allah perintahkan setelah fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat selesai menyebarlah kamu di muka bumi. Jangan terus lama-lama di masjid. Memang dari salat ke salat itulah penantian para sahabat. Sisa-sisa waktu mereka adalah untuk mencari nafkah. Kalau kita beda, sisa-sisa waktu kita adalah untuk ibadah, ya. Baik, kaum muslimin. Ini silakan ada pertanyaan yang lain. Ya.